Jamah aku dong. Sini. Di awal film kita dibawa ke tahun 2000-an. Di sini memperlihatkan seorang komandan badan intelijen bernama Rafael yang sedang mengunjungi panti asuhan. Maksud Komandan Rafael datang ke sini, yaitu untuk membawa bocah yang baru saja ditinggal tewas oleh kedua orang tuanya. Ini dia bocah yang dimaksud dan bocah tersebut bernama Jun. Diberitahu kalau orang tua Jun merupakan ahli taekwondo, sehingga Komandan Rafael yakin kalau Jun mempunyai bakat yang sama dengan orang tuanya. Komandan Rafael akan melatih Jun, karena ia sedang membangun sebuah tim agen rahasia yang diberi nama SEAL, dan nantinya Jun akan dimasukkan ke dalam tim tersebut. Terlihat Jun yang nampak tidak tertarik, karena ia lebih menyukai membuat komik. Namun Komandan Rafael tetap memaksa, sehingga mau tidak mau Jun hanya bisa menuruti permintaan sang komandan. Adegan berpindah ke 10 tahun kemudian. Di sini kita diperlihatkan dengan Jun, yang saat ini sudah menjelma menjadi agen rahasia paling mematikan. Tak lama kemudian Komandan Rafael memerintah semua tim SEAL-nya untuk menangkap buronan yang sudah lama mereka incar bernama Jason. Saat ini Jason bersembunyi di Rusia, dan untuk lokasi lebih detailnya mereka belum mendapat informasi. Satu-satunya orang yang mengetahui tentang keberadaan detail Jason, yaitu adik kandungnya yang sekarang berada di Korea. Komandan Rafael pun langsung menugaskan Jun untuk menangkap adik Jason yang saat ini sedang berada di rumah pribadinya. Singkat cerita kini Jun sampai di rumah pribadi adik Jason, dan dengan mudah ia langsung melumpuhkan semua anak buah adik Jason. Tak butuh waktu lama, Jun juga berhasil menangkap adik Jason lalu diserahkan kepada sang Komandan Rafael untuk diinterogasi. Beberapa waktu kemudian, memperlihatkan Komandan Rafael dan Jun sedang menginterogasi adik Jason. Di tengah interogasinya, mereka didatangi oleh bocah bernama Denny. Ternyata Denny ini adalah calon penerus Jun di tim SEAL sang Komandan Rafael. Denny juga mengaku sangat mengidolakan Jun, karena Jun lebih hebat dibanding rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu mereka kembali menginterogasi adik Jason, namun Komandan Rafael malah menginterogasinya dengan sangat kejam. Alhasil adik Jason pun harus meninggoy, untungnya mereka sudah mendapat informasi tentang Jason, yang akan ke Korea besok malam menggunakan jalur laut. Di sini Komandan Rafael langsung menugaskan Jun agar pergi ke tengah laut besok malam, yaitu untuk menangkap Jason. Besok malamnya memperlihatkan Jun bersama satu rekannya, pergi menggunakan helikopter ke tengah laut Korea untuk mencari kapal Jason. Setelah cukup lama mencari, pada akhirnya Jun menemukan kapal Jason yang sedang menuju ke kota. Di sini rekan Jun menyarankan agar ia menghubungi tim SEAL yang lain untuk mengepung Jason. Namun Jun menolak, karena ia akan menyelinap masuk ke kapal Jason hanya seorang diri. Sebelum terjun menggunakan parasut, Jun sempat memberi lukisan dirinya kepada si rekan, sebagai kenang-kenangan jika Jun tidak selamat. Pada akhirnya Jun nekat terjun ke tengah laut, yang saat itu sedang terjadi badai besar. Sialnya parasut Jun tidak mengembang, sehingga ia terhempas keras ke tengah lautan. Si rekan yang melihat hal tersebut, ia pun menyimpulkan kalau Jun tidak akan selamat. Apalagi di laut itu sedang terjadi badai besar. Keesokan harinya memperlihatkan Komandan Rafael dan semua tim SEAL melakukan upacara pemakaman untuk Jun, meski jasadnya tidak ditemukan. Mereka semua telah menganggap Jun tewas, karena tidak mungkin ada orang yang selamat di tengah laut berbadai. Adegan berpindah ke lautan Korea, yang mana saat ini ada seorang pria yang sedang berenang. Ternyata pria itu adalah Jun, yang berhasil selamat dari kejadian semalam. Terungkap fakta kalau semua itu hanyalah akal-akalan Jun, agar bisa pensiun dari agen rahasia, sebab dirinya sangat ingin mengejar impiannya yaitu menjadi penulis komik. 15 tahun kemudian, memperlihatkan Jun yang sedang menyerut pensil untuk menulis cerita komiknya. Rupanya saat ini Jun telah menjadi seorang penulis komik, namun sayangnya tak ada satupun komik Jun yang viral lalu laku di pasaran. Diberitahu kalau sekarang Jun telah menikah, dan mempunyai anak perempuan yang sudah sekolah SD. Jun juga memilih untuk merahasiakan identitas yang sebenarnya kepada semua orang, termasuk anak dan istrinya. Tak lama kemudian Jun dihubungi oleh pihak Webtoon, yaitu tempat Jun mengirimkan cerita-cerita komiknya. Di sini si kepala kantor itu meminta Jun agar cepat mengirimkan lagi cerita lanjutan komik yang sebelumnya Jun kirim.
Meskipun ceritanya tidak laku, namun Jun sudah kasbon uang sehingga si kepala meminta Jun agar mengarang lagi cerita yang lebih bagus dari sebelumnya. Setelah itu istri Jun yang bernama Mina datang, ini orangnya. Terlihat Mina yang memarahi Jun, dikarenakan Jun belum membayar cicilan rumah mereka. Di sini Jun pun hanya bisa meminta maaf, karena ia sama sekali tidak mempunyai uang, dan komik yang ia buat tidak ada yang laku di pasaran. Untungnya Mina masih mengerti, lalu ia memberikan Jun uang untuk membayar tagihan tersebut. Setelah itu Mina pun berangkat bekerja, dan ia berpesan kepada Jun agar membuatkan sarapan untuk anaknya yang akan berangkat sekolah. Beberapa jam kemudian, memperlihatkan Jun yang baru selesai membuatkan sarapan untuk anaknya. Hingga setelah makan, anaknya pun berangkat ke sekolah, sementara Jun melanjutkan pekerjaannya yaitu menulis komik. Setelah mengarang cukup lama, pada akhirnya Jun berhasil menyelesaikan pekerjaannya, lalu mengirimkan cerita komik itu kepada si kepala webtoon. Siang harinya memperlihatkan Jun yang sedang makan siang. Di sini ia tak sengaja melihat berita di TV yang mengabarkan tentang salah satu agen rahasia SEAL yang dihabisi dengan kejam oleh kelompok mafia. Melihat hal tersebut, Jun jadi teringat dengan dirinya yang dulu menjadi salah satu agen rahasia SEAL terbaik. Namun semua itu harus Jun kubur dalam-dalam, karena sekarang ia sudah menentukan pilihannya sendiri yaitu hanya menjadi penulis cerita komik. Tak lama kemudian Jun mendapat notifikasi dari ponselnya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah hujatan dari netizen yang mengkomplain cerita komik Jun barusan. Kemudian Jun hanya bisa melamun di taman sekolah anaknya. Setelah lama melamun, Jun mendapat ide untuk mengangkat kisah hidupnya yang pernah menjadi agen rahasia SEAL untuk dijadikan cerita komik. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba Jun dihubungi oleh si kepala webtoon. Di sini si kepala meminta Jun agar menyudahi saja karangan komiknya, karena gara-gara Jun perusahaannya malah banyak dihujat. Mendengar hal tersebut Jun hanya bisa bersedih, karena mulai saat ini Jun akan benar-benar menjadi pengangguran seperti saya. Hari-hari berikutnya Jun yang tak ingin menganggur, ia pun bekerja sebagai kuli bangunan. Terlihat Jun yang selalu dimarahi oleh mandornya, dikarenakan Jun masih kaku dalam menjalani pekerjaannya kali ini. Namun Jun selalu sabar, karena ia tak ingin sampai membuat keributan di sini. Malam harinya memperlihatkan Jun, yang membaca kembali hujatan dari netizen, atas cerita komiknya yang telah ia buat. Jun pun semakin ingin membuktikan kepada mereka semua, kalau dirinya bukanlah penulis komik abal-abal. Di sini ia nekat membuat cerita tentang masa lalu Jun, yang pernah menjadi agen rahasia SEAL. Kisah pertama Jun menuliskan tentang dirinya, yang pernah menjadi mesin pembunuh untuk agen rahasia SEAL. Padahal jika sampai cerita itu viral, secara otomatis Jun telah membongkar rahasianya sendiri, yang telah memalsukan kematiannya kepada agen rahasia. Namun karena ia sedang emosi, ia pun tidak peduli dan meneruskan cerita tersebut sampai dirinya ketiduran. Pagi harinya ketika Jun terbangun, ia pun melihat Mina istrinya yang tiba-tiba masak banyak untuk Jun sarapan. Di sini Jun merasa aneh, karena tidak biasanya Mina menyiapkan sarapan seperti ini. Kemudian Mina mengatakan kalau semalam saat Jun ketiduran, ia tak sengaja mengirimkan cerita komik baru Jun kepada webtoon, dan hasilnya cerita itu sangatlah viral. Mendengar hal tersebut seketika Jun menjadi kaget, karena secara otomatis ia telah membocorkan rahasia negara, sekaligus membongkar identitasnya sendiri. Saat itu juga Jun langsung pergi ke kantor webtoon, untuk meminta agar cerita tersebut dihapus saja. Namun si kepala menolak, karena cerita itu telah viral, dan akan menghasilkan uang yang sangat banyak. Si kepala malah meminta Jun agar lebih baik meneruskan saja cerita tersebut, jika Jun ingin kaya. Pada akhirnya Jun pun hanya bisa pulang, sambil ngahuleng tarik sepanjang jalan. Terlihat Jun yang sampai hujan-hujanan, karena ia sangat bingung dengan kondisinya saat ini. Sesampainya di rumah, Jun pun hanya bisa mabuk-mabukan, karena ia masih bingung antara melanjutkan cerita komik itu atau tidak. Hingga setelah berpikir cukup lama, Jun yang sudah muak hidup susah, ia pun nekat untuk melanjutkan membuat cerita komik tersebut, asalkan dirinya bisa kaya. Kali ini Jun sudah benar-benar tidak peduli dengan segala konsekuensi yang akan ia terima jika dirinya melanjutkan cerita tersebut. Setelah diupload di webtoon, hanya dengan satu malam cerita tersebut viral kembali dan mendapat rating paling atas. Pada akhirnya Jun mendapat bayaran yang cukup besar dari hasil kerja kerasnya tersebut. Terlihat Mina dan anak Jun yang sangat senang, karena kali ini Jun mampu membelikan piano impian sang anak.
Adegan berpindah ke Komandan Rafael yang saat ini sedang memeriksa warnet, karena di warnet tersebut terindikasi hacker yang telah membajak pemerintah. Setelah memeriksa beberapa komputer di sana, Komandan Rafael bertemu dengan bocah yang sedang main game. Dua bocah itu malah mengejek Komandan Rafael dengan mengatakan, kalau komandan agen rahasia di komik webtoon lebih keren daripada dirinya. Mendengar hal itu, Komandan Rafael jadi penasaran lalu ia meminta salah satu bocil di sana untuk menunjukkan komik yang sedang viral tersebut. Setelah melihat komik itu, betapa terkejutnya Komandan Rafael karena cerita itu sangat persis sekali dengan agen rahasia SEAL yang dipimpin oleh dirinya. Dengan cepat Komandan Rafael langsung pergi ke kantor pusat untuk membicarakan hal ini. Sesampainya di sana, Komandan Rafael langsung melakukan meeting dengan para petinggi, membahas tentang komik itu. Mereka menganggap kalau hal ini sama saja dengan membocorkan rahasia negara, karena agen rahasia SEAL merupakan agen rahasia negara yang sangat dilindungi. Salah satu petinggi di sana memerintah Komandan Rafael agar menurunkan pasukan untuk mendatangi kepala webtoon, yaitu untuk menanyakan siapa orang yang telah membuat cerita komik tersebut. 주는 지 동료들을 팔아먹은 거라고. 얘 너무 기막힌 타이밍 아니냐? 이 쥐새끼 대체 누굴까요? Adegan berpindah ke Denny, si bocah yang dulu sangat mengidolakan Jun. Ternyata sekarang Denny sudah resmi menjadi agen rahasia SEAL, dan kini sedang menyamar menjadi pengemis. Kemudian ia dihubungi oleh Komandan Rafael, lalu ditugaskan untuk menginterogasi kepala webtoon mengenai siapakah orang yang telah membuat cerita komik yang sedang viral itu. Dengan sigap Denny dan satu agen lainnya yang bernama Kim, langsung mendatangi kantor si kepala webtoon. Di sini Denny langsung memberikan foto Jun yang masih muda, sambil mengatakan apakah orang ini yang telah membuat komik tersebut. Awalnya si kepala webtoon tidak mengenali Jun, karena di foto itu Jun masih remaja. Namun setelah diamati dengan detail, si kepala web pun mengatakan kalau orang inilah yang telah membuat komik itu. Dengan sigap Kim langsung memerintah si kepala untuk menghubungi Jun saat ini juga. Setelah tersambung, ternyata sinyal panggilan itu akan dilacak, dan dengan mudah mereka dapat mengetahui lokasi Jun saat ini. Beberapa jam kemudian ketika Jun sedang bekerja menjadi tukang bangunan, tiba-tiba ia melihat beberapa mobil agen rahasia SEAL menuju ke arahnya. Jun yang menyadari itu adalah mobil agen rahasia, ia pun langsung lari ke dalam toilet untuk bersembunyi. Namun persembunyian Jun harus ketahuan, hingga mau tak mau Jun harus melawan semua agen yang ada di sana. Dengan cukup mudah Jun mampu menumbangkan semua agen rahasia yang ada di sana, lalu kabur menggunakan taksi menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Jun langsung berkemas karena sekarang ia berencana untuk kabur ke luar negeri. Kemudian Jun menghubungi Mina istrinya yang masih bekerja, lalu mengatakan kalau sekarang juga mereka harus pindah negara. Sontak Mina terkejut, karena ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jun pun akhirnya mengatakan kalau dirinya adalah mantan agen rahasia yang berpura-pura mati. Cerita di komik itu memanglah kisah nyata Jun, hingga kini Jun dianggap telah menyebarkan rahasia negara. Namun Mina malah tidak percaya, dan langsung menutup teleponnya. Di waktu yang sama, tiba-tiba rumah Jun diserang oleh tim agen rahasia lainnya, hingga terjadi lagi pertempuran. Ternyata orang yang menyerang Jun adalah Denny, bocah yang dulu sangat mengidolakan Jun. Melihat hal itu seketika Jun jadi lengah, hingga ia berhasil dilumpuhkan oleh Kim dari belakang. Adegan berpindah ke kantor webtoon, yang mana saat ini si kepala kantor sedang didatangi oleh sekelompok mafia. Ternyata ketua mafia ini adalah Jason, orang yang dulu diburu oleh Jun dan agen rahasia SEAL. Di sini Jason langsung menginterogasi si kepala kantor, untuk menanyakan di manakah sekarang Jun tinggal. Rupanya Jason ingin membalas dendam kepada Jun, yang dulu telah dianggap menghabisi adik kandungnya. 코스프레예요? 네가 봐도 그래? 네가 좀... Malam harinya memperlihatkan Jun yang sedang diinterogasi oleh Denny dan Kim. Denny sangat tidak menyangka, Jun yang telah dianggap tewas 15 tahun yang lalu ternyata masih hidup. Denny juga sangat menyayangkan, kenapa Jun sampai tega membocorkan rahasia negara, lewat komik yang ia tulis hanya untuk uang yang tidak seberapa. Jun pun menjawab kalau ia sangat terpaksa, karena saat ini ekonomi keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba Komandan Rafael datang, dan langsung menghajar Jun.
Untungnya Komandan Rafael dapat direlai oleh Kim, lalu dibawa keluar. Di waktu yang sama, tiba-tiba Mina menghubungi Jun. Ketika diangkat, ternyata Mina sudah disandra oleh Jason, yang sudah berhasil menemukan rumah Jun. Di sini Jason mengancam akan menghabisi Mina, jika Jun tidak datang dengan Komandan Rafael di sebuah tempat yang telah Jason berikan. Ternyata Jason telah mengetahui kalau Komandan Rafael lah, yang telah menyiksa adiknya sampai tewas. Maka dari itu Jason berniat membalas semua ini, kepada Jun dan Komandan Rafael. Dengan terpaksa Jun harus melawan semua agen rahasia di sana, lalu membawa Komandan Rafael untuk menemui Jason. 죄송합니다. 머리에 구멍 뚫리는 거 보고 싶어. 너 진짜 이러면 돌이킬 수 없다. 야, 이거 뭐야? 이 새끼 못 들어가잖아! Di tengah perjalanan, Jun berhasil dihentikan oleh agen lainnya yang mengejar. Dengan terpaksa Jun juga melumpuhkan semua agen itu, lalu meneruskan perjalanan untuk menemui Jason. 날 납치하는 게 목적이었어? 아내가 납치됐어요. 이게 다 당신 때문이야! 이게 왜 나 때문이야! 대장을 원하는 걸로 봐선 대장한테 원한이 있는 신이 결혼을 못해서 와이프가 없으니까 지금 내 와이프를 납치한 거잖아! Tak lama kemudian, para anak buah Jason datang ke tempat Jun barusan, dan langsung menghabisi semua agen yang sudah tak berdaya. Alhasil Kim menyangka kalau semua ini adalah perbuatan Jun, dan Kim langsung memerintah agen lain untuk menyandra anak Jun. Di sisi lain memperlihatkan Jun, yang sebentar lagi akan sampai ke lokasi pertemuannya dengan Jason. Namun tiba-tiba ia dihubungi melalui panggilan video oleh Kim, yang memperlihatkan kalau anak Jun sedang disandra oleh agen rahasia SEAL. Jika Jun tidak menyerahkan diri, maka mereka tidak akan segan-segan menghabisi anak Jun. Pada akhirnya Jun memilih putar balik untuk menyelamatkan dulu anaknya, meskipun Jason sudah berada di depan mata Jun. Adegan berpindah ke Kim, yang saat ini membawa anak Jun ke sebuah hotel sambil menunggu kedatangan Jun. Denny yang tidak setuju kalau pihaknya melibatkan anak Jun, ia pun langsung membawa anak Jun kabur. 다음은 스포츠로 했습니다. 네, 지금 이동합니다. Di tengah perjalanan Denny menghubungi Jun lalu mengatakan kalau anaknya sudah bersama dirinya. Hingga mereka pun memutuskan untuk bertemu di sebuah tempat. 사내 새끼가 눈물까지는. 불쌍한 우리 미나. Sesampainya di sana, Jun langsung meminta maaf kepada Denny dan Komandan Rafael tentang apa yang telah ia lakukan. Jun juga bersedia bertanggung jawab setelah masalah ini berakhir. Kali ini mereka harus fokus kepada Jason, yaitu musuh mereka yang dulu belum sempat Jun tangkap. Pada akhirnya si Komandan Rafael dan Denny mengerti, hingga dari sinilah mereka kembali bersatu. Sebelum berangkat, Komandan Rafael memerintah Denny agar meminta bantuan kepada Kim dan semua agen rahasia lainnya. Pada akhirnya Jun dan Komandan Rafael berangkat, sementara Denny mendatangi Kim untuk meminta bantuan. Sesampainya di sana, Jun dan Komandan Rafael langsung turun untuk menemui Jason dan antek-anteknya. Di sini Jun berpura-pura akan menyerahkan Komandan Rafael, asalkan Mina istri Jun dilepaskan. Pada akhirnya Mina pun dilepaskan, dan Komandan Rafael akan disiksa, seperti sang komandan menyiksa adik Jason dulu. 야, 이거 지금 뭐 하는 거야? Jun juga belum bisa berkutik, karena ia masih menunggu bantuan dari agen rahasia lain datang. Hingga beberapa menit kemudian, datanglah Denny dan agen rahasia lainnya, hingga terjadi peperangan.
Pada akhirnya Jun dan agen rahasia berhasil melumpuhkan Jason beserta semua antek-anteknya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Jun yang sedang mengobrol dengan Danny. Ternyata saat ini agen rahasia SEAL sudah memaafkan Jun, bahkan Jun mendapat tawaran untuk bergabung lagi dengan mereka. Namun Jun menolak, dan ia akan tetap menjadi pembuat cerita komik, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.